Apa yang akan kau katakan, Kak Rasik? Katakan saja padaku. Ayo katakan. Menka, menantu perempuanmu, Ibu, aku sudah menyiapkan bubur untukmu. Coba dan katakan padaku bagaimana rasanya. Ayo. Tidak sekarang, Pak Fitra. Katakan, Kak, ada apa? eh, aku baru saja ingin mengatakan kualitas spesial yang dimiliki menantu perempuanmu. Menantu perempuanmu bisa bernyanyi. Oh ya, dia pandai juga memasak. Hebat. Persembahan yang disiapkan Pak Fitra untuk Candi dibicarakan di Rajpipla. Benarkah? Kalau begitu akan aku coba persembahan dari menantu perempuanku ini, Kak. Tapi tidak sekarang, karena aku sudah makan terlalu banyak hari ini, Kak. Lain waktu ya. Oh iya, Pak Fitra. Tadi ibu memintamu untuk mengambilkan air. Ayo cepat bawakan ibu air. Iya, Ibu. Aku akan ambilkan. Aku berada di sebuah dilema, Ibu. Kalau aku mengambil keputusan untuk Menka, aku tidak adil terhadap Safitri. Dan ini tidak mungkin buatku untuk meyakinkan Menka. Tapi semua orang menunggu untuk keputusanku. Aku punya keluarga di kedua belah pihak. Aku tidak tahu siapa yang harus didukung dan tidak. Ini sangat sederhana, anakku. Pemilik sesungguhnya dari properti ini adalah pewaris sebenarnya, Euphrates. Sekarang terserah kau. Lakukan yang kau inginkan. Kau harus mengambil keputusan. Menka, apa kau tidak mau anak perempuan kita tidak tergantung pada orang lain saat waktunya tiba? Aku sangat mengerti dengan apa yang akan kau katakan, suamiku. Aku tidak akan mengambil hak anakku sendiri untuk memberikannya pada orang lain. Euphrates tidak berencana mundur dalam hal pertanggungjawaban apapun. Di masa depan nanti, dia akan melakukan hal yang sama dengan saudara perempuannya. Kenapa kau merasa khawatir? Apa kau tidak mengkhawatirkan anakmu sendiri, Euphrates? Tanpa kau sadari, kau tidak berlaku adil pada anakmu. Menka, jika aku membagikan harta secara rata untuk anak-anakku juga, Euphrates tidak akan pernah menjadi orang yang kaya raya. Percayalah, dia anakku dan aku tidak akan membiarkan ketidakadilan menimpanya. Cukup. Aku tidak mau mendengar hal seperti ini lagi, suamiku. Kau harus bisa memberikan hakmu pada anakmu sendiri. Mungkin kau tidak akan pernah mengerti aku. Aku tidak pernah merasakan kalau sangat tidak berdaya tanpa adanya bantuan. Safitri, aku peduli dengan anak-anak perempuanku. Aku berharap untuk memberikan harta pada mereka. Aku tidak pernah menganggap mereka berbeda dari keluarga ini. Tapi aku tidak mengerti harus bagaimana. Dengarkanlah hatimu. Mungkin karena aku tidak bisa mendengarkan kata hatiku.
Aku merasa tidak berdaya di depan Menka yang keras kepala. Tapi setidaknya kau memahamiku, kan? Dan kau selalu berada di sisiku sepanjang hidupku. Aku tahu bahwa aku akan mengambil keputusan salah hari ini. Aku akan mengambil hak dari anak perempuanku. Aku tidak berdaya. Maukah kau menolongku di saat seperti ini? Aku berharap kau tidak membenciku, Safitri. Apa yang kau bicarakan? Safitri, aku memerlukan bantuanmu. Jadi berhentilah keras kepala. Berhentilah menjadi keras kepala. Aku tahu aku memaksamu untuk membuat satu pengorbanan lagi buatku. Maafkan aku, Safitri. Aku akan menerima keputusan. Apapun yang akan kau putuskan. Kau akan beri harta ini pada Yuvraj, kan? Aku bisa mengerti semua masalah yang dihadapi ibu saat ini. Di satu sisi ibu memiliki hak anak-anaknya. Dan di sisi lain dilema dengan suaminya. Pertengkaran ini untuk orang-orang kita. Kita ingin menyelamatkan diri kita dari niat buruk orang lain. Ini alasan ibu harus melanjutkan pertengkaran ini. Karena kalau kita menerima kekalahan, seluruh harta akan jatuh ke tangan Yuvraj. Harta yang didapat oleh keluarga Garodia akan jatuh ke tangan Pavitra. Dan kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Kita harus segera mengumpulkan bukti-bukti untuk melawan Pavitra. Selama ini kita sudah berusaha banyak, tapi kita tidak bisa menemukan bukti apapun. Kita harus membongkar semua kebenaran tentang Yuvraj dan Pavitra. Apapun yang terjadi, kita harus segera bertindak sebelum kita menemui jalan buntu. Tapi bagaimana bisa terlaksana? Aku tidak mengerti sama sekali. Siapa yang menelpon jam-jam segini? Biar aku yang angkat. Halo? Ya? Apa? Iya, kami datang sekarang. Oke, sampai jumpa. Kak Gauri, siapa yang tadi menelpon? Apa yang kau bicarakan? Laksmi, ini telepon dari Karan. Dia bilang dia punya bukti untuk membongkar identitas Pavitra sebenarnya. Apa? Iya, dia menemukan seseorang yang menjadi saksi hidup realita Pavitra. Laksmi, sekarang Karan dapat menyelesaikan masalah kita. Tidak. Menurutku, kita tidak harus mempercayai kata-kata Karan. Laksmi, kita tidak punya pilihan lain selain kita harus percaya pada Karan. Laksmi, sekaranglah saatnya kita harus menemui Karan sekarang juga. Laksmi, berikan dia kesempatan untuk membuktikan dirinya. Ayo cepat pergi. Ayo cepat. Ayo cepat. Kakak, tolong dengarkan aku dulu. Safitri, duduk dulu sini. Tidak, saya... Ada Madhav yang akan melakukan semua hal. Ayolah, sarapan pagi bersama kami, ayo. Iya, nanti saja. Duduklah.
Cobalah jus ini, sayang. Cukup, sudah. Kau cobalah juga. Iya, aku akan coba. Apa yang terjadi padanya hari ini? Dia menunjukkan perhatiannya pada Safitri. Bagaimana kesehatanmu sekarang? Baik-baik saja. Ini, minumlah jusnya dulu. Dan nanti aku akan memberitahu Madhav supaya dia memberimu jus setiap sarapan. Jus lemon manis. Sudah, tidak usah repot-repot. Sudah rapi kan? Kak Safitri, aku perhatikan beberapa hari ini, kakak mencoba untuk mengambil posisiku di rumah ini, Kak. Berhentilah bermimpi seperti itu, Kak Safitri. Karena aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dan jangan lupakan seperti apa posisiku di rumah ini, Kak. Dan seperti apa posisimu. Kau salah sangka, Menka. Aku tidak mencoba mengambil posisi siapapun di sini. Sebenarnya aku melakukan kewajiban aku. Dan mengenai posisi aku di rumah ini, aku pernah menjadi menantu perempuan tertua di rumah ini. Dan aku masih menantu di dalam keluarga Garodia. Dan kau seharusnya tidak melupakannya. Dengar dulu, Kak Safitri. Kau tidak akan bisa bersaing denganku. Kau mengerti itu? Kakak Menka, Dengar ya, Halki. Aku tidak membutuhkan belas kasihanmu. Dan aku tidak mau mendengar apapun yang kau ucapkan. kalau kau tidak menginginkannya, maka Iya. jangan diambil. Dia tidak merasa tidak enak saat mengambil hak Kak Safitri. Iya, Dan sekarang dia merasa tidak enak saat hal yang sama menimpanya. Tapi sekarang dia senang-senang saja. Dia paman Pavitra. Katakan, apa yang kau tahu tentang Pavitra? Atau aku akan membunuhmu? Kau tidak tahu aku kan? Aku adalah Don. Katakan, apa yang kau ketahui? Katakan. Cukup. Sekarang katakan padaku apa yang kau tahu tentang Pavitra. Atau aku akan... Dia mengatakan kebohongan. Bahkan dia tahu semuanya. Hei, tunggu! Mau lari kemana kau? Aku memiliki banyak anak buah. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Karan, berhenti. Tunggu. Biarkan saja dia pergi. Apa kau sudah gila, Laksmi? Aku menangkapnya dengan banyak kesulitan. Dan sekarang kau biarkan dia pergi. Iya, Karan. Lebih baik kalau kita membuntutinya daripada menangkapnya supaya kita mendapatkan bukti. Ayo. Ayo. Aku tahu. Semua cerita ini berhubungan dengan rumah bordir itu. Kau mengetahuinya? Aku pikir cuma aku saja yang mengetahuinya. Maksudku, apa yang kau ketahui? Dan kau juga mengetahuinya kan? Aku. Karan, ini bukan waktunya untuk bercanda. Maaf. Apa yang ingin kau bicarakan? Sebenarnya aku ingin mengatakan, rumah bordir itu sudah menjadi misteri untuk keluarga kami. Rumah itu selalu saja menyebabkan masalah dalam keluarga kami. Pertama, Kak Gauri tertangkap di sana. Kemudian nama Pavitra dihubungkan dengannya. Aku merasa kalau banyak rahasia yang ada di tempat ini dan sudah waktunya untuk membongkar semuanya.
Ayolah sayang, kita nikmati saja. Akan aku urus semuanya. Iya. Jangan banyak bicara. Kau diam. Dia ada di sini. Aku masih tidak bisa percaya. Tidak mudah bagi kita untuk mempercayainya. Tapi apa yang kita dengar dan lihat, ini adalah kebenaran. Dan seseorang yang selama ini kita duga dia adalah seorang ratu, sebenarnya bukan ratu. Dia adalah pelacur. Dan kita harus secepatnya memberitahu ayah tentang ini. Cepat. Tunggu. Dengarkan aku. Aku rasa tidak akan cukup kalau kita memberitahunya. Apa kau tahu? Kita harus berpikir dan membuat sebuah rencana. Di mana semuanya terbongkar sebelum paman. Kau punya ide? Tidak ada. Aku tahu kalau kau tidak akan mau mendengarkan aku. Karan, apa rencanamu? Iya, Karan. Beritahu kami. Wow, Karan. Itu rencana yang bagus. Terima kasih. Terima kasih. Ide yang berasal dari seseorang yang sangat jenius pastilah bagus. Kita harus mengikuti rencana ini. Menurutku kita pasti akan berhasil. Tidak. Karan, kami tidak membutuhkan rencanamu untuk membuktikan kebenaran. Karan. Laksmi, hentikan dia. Dia selalu membantu kita. Dan dia baru saja membicarakan keselamatan kita. Ayo hentikan dia. Laksmi, tolong hentikan Karan. Panggil dia, cepat panggil dia. Kita membutuhkan dia. Tunggu, Karan. Karan, kami menerima rencanamu. Aku tahu kalau kau tidak akan setuju denganku. Karena aku seseorang yang jenius. Menurutku sebaiknya kita tidak menghabiskan waktu dan berpikir mengenai awal rencana kita, iya kan? Oke? Ayo pergi.
Mimpi yang indah. Oh Tuhan, kapan mimpiku dapat terwujud? Yuvraj, kapan kau bangun? Aku tidak tahu. Bagaimana kau tahu? Kau terhanyut dalam mimpimu. Dan aku lihat kau tersenyum. Sepertinya kau bermimpi indah. Itu berarti aku ada di mimpimu, kan? Iya, Yuvraj. Mimpiku terasa tidak lengkap tanpa dirimu, Yuvraj. Aku melihat kita memiliki anak kecil. Dunia kecil kita tampak indah. Apa kau tahu betapa bahagianya kita? Kalau kita memiliki seorang anak dan kebahagiaan kita akan sempurna. Selamanya. Benarkah? Aku mencintaimu, sayang. Kau sangat naif, Yuvraj. Ternyata mudah sekali untuk membohongimu. Katakan padaku, apa yang harus kami lakukan? Aku datang ke sini agar aku bisa melayanimu, sayang. Sebenarnya, pesta besar akan segera berlangsung di Rajpipla. Dan semua orang kaya dan orang-orang terkenal dari belahan dunia akan datang untuk menghadiri pesta itu. Oh ya, ngomong-ngomong, aku sudah merencanakan pestanya, tapi temanku menginginkan tarian Kajri di pestanya. Karena aku sudah mendengar banyak tentang tarian Kajri. Mereka selalu mengatakan Kajri penari yang sangat hebat. Sesuatu seperti itu. Apa itu benar? Tuan, sebenarnya Kajri itu... Oh ya, ngomong-ngomong sayang, pesta kita tidak akan terlupakan. Tetapi aku menginginkan tarian Kajri untuk memeriahkan pesta itu. Karena aku menginginkan semua teman-teman NRI pasti akan memikirkan pesta ini saat sudah kembali ke rumah. Dan ya, aku siap memberikan apapun yang kau minta dariku. Bisa apa saja, sayang. Begini, Tuan. Ini bukan masalah uang. Sebenarnya, maafkan aku. Tapi Kajri tidak akan bisa datang ke pestamu itu. Kenapa tidak bisa? Tuan, sebenarnya Kajri sudah lama tidak menari lagi di sini. Maafkan aku, Tuan. Oh, jadi itu masalahnya. Ini ambillah. Cek kosong. Apa kau tahu, sampai saat ini tidak ada yang pernah menolak Vir Pratap Singh. Dan aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Iya, memang benar. Kajri adalah milikmu, tapi dia harus menari di pestaku. Jadi katakan pada Kajri untuk menulis harga tariannya di dalam cek ini. Ini sangat bagus, Tuan. Yakinlah kalau semuanya akan berjalan sesuai dengan yang kau inginkan. Kajri pasti akan menari sesuai yang kau harapkan. Karan, Karan, ada apa? apa yang terjadi? Hei, kenapa tanya itu? Memangnya aku pernah gagal melakukan sesuatu? Aku sudah berhasil merayunya. Dan Kajri akan datang ke pesta kita. Apa? Mereka sudah mencurangi kita. Tapi sekarang kebenaran mereka akan terbongkar. Iya, Kak Durga, tapi masih ada satu hal penting yang harus dilakukan. Ini penting untuk semua keluarga dan orang tua kita harus datang ke sini.
supaya mereka bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana membuat seluruh keluarga bisa datang ke pesta? Hei sayang, jangan khawatir. Kan ada aku. Tapi Rasili, siapa pria ini? Apakah kau sudah pernah melihatnya? Tidak, aku belum pernah melihat orang itu. Tapi dia adalah orang yang kaya. Apalagi yang harus kita khawatirkan? Rasili, tunggu 2 hari lagi. Setelah itu, kau akan mengetahui kalau kita akan memiliki seluruh harta keluarga Garodia. Lalu, kenapa kita harus mengadakan ini untuk uang yang sedikit? Kajri sayangku, aku tidak akan merepotkanmu kalau ini hanya untuk uang yang sedikit. Tapi pria itu sudah memberikan aku cek kosong. Cek kosong? Iya, Kajri. Dia tidak memikirkan berapapun uangnya. Dia hanya menginginkanmu untuk bisa memeriahkan pestanya. Dan ini semua tentang kesempatanmu. Ini adalah kesempatan yang langka, sayangku. Ya, aku mengerti. Idenya tidak buruk. Dan sekaranglah saatnya kita akan bertemu langsung di lokasi. Paman, tolonglah. Kau harus datang ke acara ulang tahunku besok. Tidak bisa, nak. Paman tidak bisa datang. Karan, kenapa kau menangis? Tidak. Tidak, Paman. Paman, kau menolak untuk datang ke pestaku besok. Itulah kenapa aku tidak bisa berhenti menangis. Tapi, Paman, ini masalahnya... Tidak, Paman. Kau tidak tahu, Paman. Sebenarnya aku melihat ayahku di dalam diri Paman. Kalau Paman memberkatiku dari ulang tahunku, aku akan merasa kalau dia telah memberkatiku. Tapi, dengarlah, kau jangan menangis dulu. Tidak, Paman. Air mata ini akan berhenti kalau Paman berjanji akan datang ke pestaku besok. Aku tidak akan merayakan pesta tanpamu, Paman. Tidak, jangan anakku. Kau salah menilai Paman kalau begitu caranya. Tolong, Paman. Tolong, anakku. Tolong, Paman. Tolong, Paman. Tunggu Kau dulu, harus jangan datang, begini Paman. caranya. Kau harus datang ke pestaku, Paman. Aku mohon. Baiklah, aku akan datang. Ya? Oke. Jelas? Kau bahagia sekarang? Iya. Iya, Paman. Terima kasih banyak, Paman. Paman tidak tahu kan? Aku merasa sangat bahagia hari ini. Sekarang tenanglah, hapus air matamu dan pergi. Siapkan pestanya. Ayo. Iya, Paman. Sudahlah, Ayah. Tunggu saja besok. Besok semua kebenaran Kajri akan terbongkar. Ini sudah waktunya. Aku harus pergi ke pesta. Tapi apa yang harus aku katakan pada anggota keluarga ini? Bagaimana aku meninggalkan rumah ini? Ibu ada di sini. Pak Fitra, ayo bangun, kita sudah... Kau kenapa? Ibu, sepertinya aku tidak enak badan. Sudah berbaring saja, nak. Kenapa tiba-tiba kondisimu begini? Apa yang terjadi, nak? Tidak ada, Ibu. Aku baik-baik saja. Aku hanya pusing. Sayang, kalau kau merasa baik-baik saja, sekarang siap-siap ya. Kita sudah ditunggu di bawah. Kita harus menghadiri pesta. Tapi Ibu, badanku terasa tidak enak sekali. Sepertinya aku demam. Sayang, kalau kau demam, kenapa kau tidak memberitahu ibu, nak? Sebentar, sayang. Tenggorokanku. Aku haus sekali. Aku Pegang akan ini, mengambil nak. air. Biar ibu ambilkan air ya.
Sayang, airnya di sini habis. Biar ibu ambilkan dulu di dapur. Ya Tuhan, demammu tinggi sekali, Nak. Kalau begitu, sekarang kau harus istirahat dulu ya. Sudahlah, Ibu. Ibu terlalu mengkhawatirkan aku. Ini hanya demam biasa. Aku akan baikkan setelah aku istirahat. Sebaiknya Ibu pergi saja ke pesta. Pak Fitra, Ibu, semua orang pasti menunggu Ibu. Pergilah. Jika Ibu tidak pergi, Ayah akan kesepian, Bu. tapi Pak Fitra, Ibu, semua orang pasti menunggu Ibu. Pergilah, Bu. baiklah sayang, kau istirahat saja ya. Jaga dirimu baik-baik. Aku menunggumu, Paman. Terima kasih banyak, Paman. Karena Paman mau datang. Paman tidak tahu kan betapa leganya aku melihat kalian semua ada di sini. Iya, tapi anakku, Karan tidak kelihatan. Iya. Apa kau bisa memanggilkan Karan? Sepertinya kalian tidak mengenaliku ya. Oh. Selamat ulang tahun anakku. Iya, terima kasih, Paman. Nah, terimalah ini. Kenapa kau memakai topeng tadi, ha? Ini sesuatu yang spesial di pesta ini, Paman. Dan Paman sendiri juga harus memakai topeng. Aduh, tidak usah. Hal itu kekanak-kanakan. Dengar anakku, kami datang kemari atas permintaanmu. Hanya menjadi bagian dari kebahagiaanmu. Biasanya kami tidak pernah datang ke pesta seperti ini. Paman dengar, terima kasih kalian sudah mau datang ke sini sesuai permintaanku. Ini hari ulang tahunku, jadi tolong kabulkan permintaan kecilku. Paman harus memakai topeng. Demi aku, Paman. Nenek tidak menyuruhnya. Tolong jangan tolak dia. Hari ini hari ulang tahunnya. Terima kasih, Nenek. Terima kasih, Paman. Karan tampan. Sebelum datang ke sini, kami kira pesta ulang tahunmu akan luar biasa. Ternyata dugaanku salah, di sini sepi sekali. Oh, jadi menurutmu pesta ini sepi? Ayo kemari. Ayo kemari. Silakan. Duduklah. Silakan. Kajri, kau kemana saja? Ini sudah sangat larut. Sudahlah, jangan tanya-tanya lagi. Aku benar-benar merasa kesulitan untuk menyingkirkan keluarga Para itu. tamu sudah datang dan semua orang sudah menunggu. Sekarang pergi bersiaplah. Iya. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, aku senang atas kehadiran kalian di pesta ini. Dan orang yang sudah ditunggu-tunggu dari tadi akan segera datang di pesta ini. Jadi tuan-tuan dan nyonya-nyonya, silakan sambut bintang utama kita.
Dengar, kita tidak bisa lama-lama. Ayo kita pulang. Paman, tunggu dulu. Dengarkan aku. Dengar, Karan. Kami di sini untuk merayakan hari ulang tahunmu, bukannya untuk melihat hal yang tidak pantas seperti ini. Ayo semuanya pulang. Paman, tunggu dulu. Aku akan menunjukkan sesuatu pada kalian. Pak Fitra, Semua ini apa, Pak Fitra? Pak Fitra, kenapa kau ada di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Kau lupa kalau kau menantu keluarga Garodia. Berani sekali kau ke sini dan bertingkah seperti itu di depan semua orang. oh aku... Kakak, dia berperan ganda. Tidak, ini rumit sekali. Kenapa? Apa yang terjadi? Kau tidak bisa membalikan kata saat semua kebenaran terkuak. Paman, ini sangat penting kau ketahui bahwa perempuan yang berdiri di depanmu ini bukan menantu perempuan dari keluarga Garodia Pavitra. Tapi dia adalah pelacur terkenal. Kajri namanya. Dia kan pamannya Pak Fitra. Beritahu kami. Katakan pada semua orang yang sebenarnya. Bicara. Kau tahu dia kan? Cepat katakan pada semuanya. Bicara atau aku mengajarmu. Apapun yang sudah kalian dengar, itu bukanlah kebohongan. Tapi itu kebenaran. Sebenarnya perempuan yang ada di sini adalah bukanlah Pak Fitra. Dia bernama Kajri. Kajri. Seorang pelacur. Apa? Dia pelacur? Itu artinya Gauri tidak bohong. Istri Yufras adalah pelacur. Ini semua adalah kebohongan. Laki-laki ini mengatakan kebohongan. Kesalahan apa yang sudah aku perbuat? Wah. Kau jelas tahu apa yang harus diperbuat. Tidak terlalu buruk. Oke, ayo setuju bahwa Samsir berbohong. Jadi menurutmu, orang seperti ini juga berbohong? Kau kakakku. Kau ini kakakku. Kenapa kau mendorongku? Tuan, aku akan mengatakan semuanya. Salam. Kalian semua sudah mengajarkan aku banyak. Maaf telah mengganggu pestanya. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Kau mau pergi kemana yang mulia? Kalian semua masih tidak menyadari aspek utama dari cerita ini. Temui dia juga. Sekarang, buanglah topeng ini. Tunggu. Tidak ada gunanya mengambil dukungannya sekarang. Tunjukkan wajahmu pada semua orang. Dia nyonya terkenal dari rumah pelacuran Rasvipla dan pendamping Kajri dalam permainan ini. Nyonya Rasili. Ayah, mereka semuanya berbohong. Aku bukan.